dari penugasan dari atasan, tetapi itu memang berangkat dari diri ibu sendiri, bagaimana merefleksikan diri terhadap pembelajaran yang sudah ibu berikan. Kira-kira murid itu paham dengan apa, dengan metode yang yang ibu sampaikan misalnya, itu yang belum direfleksikan sama ibu. Ya, itu nanti tulis saja, nanti saya jabarkan langkah-langkahnya juga itu. Oke, sip, bagus. Boleh. Pokoknya top lah pokoknya Pak Latif, Pak Suryadi, WI. ini yang berkaitan dengan rencana kegiatan, saya ada usul. Ini saya sempat oret-oretan. Itu tema proyeknya kebersihan lingkungan sekolah. Durasi proyek 4 minggu. Tahap 1 perencanaan dan pengumpulan ide. Itu nanti yang berperan itu dari semua guru berdasarkan nilai. Nggak masalah, bagus. Tahap 2 pembagian tugas, pelaksanaan mingguan. Setuju. Boleh, setuju Pak. Oke, ini kebersihan lingkungan sekolah ya. Ini kan lebih ini. Nanti saya kirim langkah-langkahnya. Ini yang tetap buat slide-nya Pak Masudi ya? Ya. Pak Latif, saya menambahi. Latif ya, kayaknya itu sudah punya rancangan. Gimana Pak Suryadi? Pak Latif, itu Jumat kebersihan lingkungannya diadakan sebulan sekali, apa 2 minggu 1 kali? Itu rencana kebersihan lingkungan itu hanya 1 bulan. Ini kan rencana kita di kelompok ini kan, tidak seterusnya. Ini kebersihan lingkungan itu durasinya 4 minggu. Jadi selama 4 minggu, mulai dari perencanaan, terus pembagian tugas, terus presentasi dan evaluasi di minggu keempat dan lain sebagainya. Ya, saya sepakat Pak Latif. Mungkin saya hanya menambahi dan mengusulkan itu paling enak ditaruh di hari Jumat. Jadi kebersihan lingkungan tetap, tapi judulnya itu nanti spesifiknya itu adalah Jumat bersih, tapi 1 bulan sekali. Itu nanti ditambahi senam pagi, setelah itu bersih-bersih lingkungan, setelah itu makan bersama baru pulang. Oke, tapi ini yang dari Pak Masudi tetap ya, biar nanti jadi referensi tambahan bagi saya nanti. Ya. Kalau saya gini, kalau berkaitan dengan kebersihan ya lingkungan sekolah, karena ini merupakan kegiatan yang harus kontinu dan berkelanjutan. Kalau saya di sekolah itu setiap hari mengadakan program. Iya, kalau saya sama Pak. Tapi ini kan rencana kita Pak, kelompok Pak. Gitu ya. Iya, biar ngikut. Kalau saya iya Pak. Kalau saya bagaimana Pak? Soalnya anak-anak itu tidak pernah ya, kalau sebatas buang sampah pada tempatnya kan masih kecil itu Pak. Jadi yang kerja itu ada tugas khusus. Sebatas yaitu Bu, nanti diusulkan ke sekolah ada kebersihan lingkungan yang akan diadakan 1 bulan sekali, melibatkan semua warga sekolah, nanti disampaikan sebagai program sekolah. Iya, bisa sih. Tapi kalau misalnya melibatkan seluruh siswa pas nyampur di ruangan itu nggak muat Pak. Bentar. Untuk tugas ini, rencana ini, apakah perlu kita melaksanakan aksi nyata? Iya. Gimana Pak? Saya juga kalau misalnya saya nggak melaksanakan aksi nyatanya kayaknya tidak Bapak Ibu, karena ini minta perencanaan, terus yang ini tugasnya itu kan kelompok itu meminta slide-nya saja. Mungkin nanti yang diunggah slide atau video foto-foto gitu ya. Foto. Oke. Bukan yang di slide itu Bu, bukan yang foto-foto, bentuk kolaborasi kita. Yang penting di situ ada 1 nilai
dari satu peran guru, guru penggerak di situ. Iya, Dan paham Pak Latif. Maksudnya Bu ini itu ya kan, maksudnya Bu In, takutnya kita nanti ada pelaksanaan itu Nah, kan. iya, ya, betul. ini hanya Gitu, prosedur sepertinya perencanaan saja atau nanti Iya. ada aksi nyatanya di belakang tugas ini. Ya. Kalau Nggak ada ada aksi nyatanya ya ambil tugas yang biasa-biasa saja. Iya banyak. Berarti ini untuk dokumentasi itu saya banyak terkait kebersihan lingkungan dan senam bersama misalnya itu. Oh ya, cocok dengan Pak Latif berarti sebagai guru Banyak, olahraga. banyak. Karena kebetulan kalau di sekolah itu sebulan 2 kali saya mengadakan senam bersama secara gratis mendatangkan instruktur dari Disporapar. Siap. Gitu. Kemudian saya juga sebagai koordinator Germas di sekolah, Gerakan Masyarakat Sehat di lingkungan sekolah itu saya menggerakkan anak-anak itu setiap selesai olahraga itu diarahkan untuk memungut sampah yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Sehingga nanti sampah yang dihasilkan itu, yang dikumpulkan, itu sama saya ditumpuk dulu, baru banyak, baru dijual ke pemulung. Apa namanya itu? Tukang beli itu kan ya? Ya, Iya, pengepulnya. pengepulnya ya, Pak. Kemudian hasil dari penjualan itu saya tabung untuk kemudian disiapkan dalam rangka santunan anak yatim setiap akhir tahun. Oh, bagus itu. Begitu. Bagus itu Pak Masudi. Mungkin itu aja yang diangkat. Cuman ditambahi Jumat bersih begitu judulnya. Bisa. Boleh. Boleh. Ini ya, saya bacakan anunya dulu, tahapan-tahapan rencana kegiatannya. Tahapan pertama di minggu pertama itu perencanaan dan pengumpulan ide. Di situ ada diskusi kelompok. Di situ yang berperan kolaboratif. Nilai kolaboratif. Jadi seluruh murid dan guru berdiskusi mengenai pentingnya. Ini kan berdiskusi mengenai pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Terus guru yang berperan sebagai yang menonjol di kolaboratif itu menyarankan penggunaan alat bantu digital untuk ide-ide kreatifnya dalam pemaparannya atau ide-ide yang lain. Terus survei minat murid, ini perannya guru yang memiliki nilai berpihak pada murid. Jadi mengadakan survei untuk mengetahui minat dan preferensi murid terkait tugas-tugas proyek. Tugasnya apa saja, siapa yang menyapu, siapa yang membuang, seperti itu di surveinya. Di minggu kedua dan ketiga itu pembagian tugas dan pelaksanaan. Pembagian tugas itu yang mandiri, itu guru membagi murid menjadi kelompok kecil berdasarkan minat dan kekuatan mereka, memberikan tanggung jawab yang jelas pada setiap kelompok. Terus aktivitas inovatif yang memiliki nilai inovatif, itu guru memperkenalkan metode pembelajaran baru seperti penggunaan aplikasi untuk memonitor kebersihan atau membuat poster digital tentang kebersihan. Itu yang inovatifnya, seperti bikin poster buang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Jagalah kebersihan. Terus ada kolaborasi antar kelompok. Ini yang kolaboratif, ini memastikan setiap kelompok bekerja sama, berbagi ide dan saling membantu dalam menjalankan tugas mereka. Dan di tahap ketiga di minggu keempat itu presentasi dan evaluasi. Jadi dipresentasikan hasil proyeknya, itu berpihak kepada murid dan kolaboratif yang bekerja. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja dari siswa, itu dipresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas dan komunitas sekolah. Itu rencananya. Terus refleksi dan evaluasi, ini yang efektif, guru yang memiliki nilai efektif. Memimpin sesi refleksi di mana murid dan guru mengevaluasi proses dan hasil proyek.
mendiskusikan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkan proyek di masa depan. Dan pembagian tugas nilainya itu kan kita sudah sepakat, ada yang berpihak pada murid, saya reflektif. Kalau Pak Suryadi siapa ini? Apa ini? Inovatif atau saya di inovatif saja. Oke. Ini kata Pak Budi tadi kan tidak harus sama, harus berbeda itu satu orang. Kalau harus berbeda kan repot Pak, saya reflektif itu masuk kelemahan karena saya jarang merefleksi murid. Iya, kan harus beda Pak. Saya reflektif, Bapak kan inovatif. Inovatif. Kan beda. Ya. Saya mandiri dan berpihak kepada murid. Satu apa dua Satu, Pak? Pak. Masih Satu saja, katanya Pak. satu. Coba tanyain dulu ya. Iya. Coba. Kayaknya kalau berpihak pada murid semuanya ngajar pasti berpihak pada murid di sini. Belum murid tersengkel tak ya ceri. Oke, mandiri lah wes, mandiri nggak apa-apa ya. Iya, mandiri atau kolaboratif. Sampean itu kalau menurut saya Pak lebih kuat di kolaboratifnya Pak. Gitu ya. Iya Pak, kolaboratif Pak Masudi kayaknya. Iya. Bu Iin berpihak pada murid. Ya, kalau saya berpihak pada murid, soalnya benar-benar harus disesuaikan kebutuhan murid itu. Soalnya kan masih TK gitu. Kayaknya nanti kalau mandiri itu semuanya mandiri di sini saya yakin. Ya, mandi sendiri. Mandiri, setuju. Bu Iin berpihak pada murid, nanti siapkan kata-katanya. Pak Masudi kolaboratif, siapkan kata-katanya. Pak Abdul Latif reflektif, saya nanti di inovatifnya. Pas satu-satu. Kemudian semuanya ditambahi mandiri. Betul. Mandi sendiri. Oke, untuk ini berapa menit? Ya, Maklin kayak kemarin Pak 30 menit kayaknya sama pertanyaannya. Presentasi 15 menit. Langsung dikerjakan ini ya. Waktu pengerjaan 90 menit itu katanya Pak Budi. Enggak, Bu, dikumpulkan tanggal 8. Oh, ya. Nanti yang ingin menjadi presentasi narasumber siapa ini? Saya Pak. Saya. Oke, siap. Pak Suryadi. Asalkan ada Pak Latif yang buat PowerPoint-nya. Ya. Oke. Jadi Pak Latif ya jadi Editor ya. Oke. Moderator. Bu Iin moderator. Oke. Saya santai. Ya, sampean suka jawab pertanyaannya. Bagian menjawab pertanyaan, penjaga gawang. Penjaga gawang. Iya. Gitu ya. Iya. Bertanya, menjawab pertanyaan. Siap. Berarti moderatornya Pak Latif ya? Saya Bu Pak. Iin. Oh, Bu Iin. Nanti Bu Iin jangan lupa kalau ada pertanyaan, tanyakan kita bertiga untuk menambahi atau tidak. Boleh. Ya. Sebenarnya gini, untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya tak harus saya sebenarnya. Iya, Ya. Semuanya Pak, semuanya. Yang paling pertanyaan semuanya tapi terpusat ke Pak Masudi. Yang paling berperan itu biasanya di Pak Supriyadi. Pak Suryadi sebagai narasumber sebenarnya. Nah, nanti apabila ada tambahan yang perlu saya tambahkan, maka saya muncul di tengah-tengah sambian itu nanti. Siap. Ya, berarti Pak Masudi siapkan pertanyaan gitu ya. Nanti gampang lah, pertanyaan itu kan siapapun boleh bertanya, yang bertanya itu kan yang tidak paham, kan begitu. Kalau misalnya bertanya untuk diskusi, biar diskusi bukan biar paham bagaimana. Oke lah, lanjut. Begini. Bertanya itu untuk memanaskan suasana. Nah, itu. Iya, mudah-mudahan pada tanggal berapa itu Pak presentasi Pak? Tanggal 8. Tanggal 8 ya. Tanggal 8 berarti besok 6, 7. Senin, Pak. Iya, Senin. Tapi jangan taruh pagi ya, itu ya Pak Budi. Sampean bangun muncak sendiri. Iya, maksudnya gini, di tanggal 8 itu saya pagi dari jam 7 sampai nggak tahu pokoknya sampai selesai gitu, ada pelepasan peserta O2SN. Gitu.
Ya, nggak Jadi apa-apa. ya Selasanya itu tanggal 9 sampai tanggal 11 saya berada di Surabaya. Begitu. Ya, Tanggal boleh. Oke, lanjut eksekusi pesan Pak Latif, eksekusi pesan. oke, muka tanpa. Bapak Ibu mau tanya yang tugas kedua, saya yang kurang paham. Saya kan lemahnya di reflektif ya. Saya ngirim surat ke siapa reflektif Ya ini? reflektif. Siapa? Pak Abdul Latif paham reflektif. Saya Dia kan menonjol di reflektifnya katanya tadi Pak. Berarti paham dia Pak. Saya Pak mun pengajian kimia kan kan ngerti aja tak ngerti. Pak Latif, Kalau Pak Pak Latif. tahu jelas hakim kimia. Halo, Pak Latif. ya. Untuk tugas individu ini ya, apakah nanti tugasnya itu berbentuk Canva atau Word? Berbentuk Word Pak, tulis berbentuk Word Ya. tulis. Yang individu itu nanti dicantumkan ke slide-nya katanya Pak. Oh, digabungkan gitu ya? Iya katanya. Oh, iya. Siap. Saya nanti, saya ini kan kelemahannya di apa nanti? Saya pikir-pikir dulu ya. Pokoknya silang ya, silang gitu. Adin Pak Masudi tadi kelemahan atau usah nulis reflektif. Jangan tanya ke saya semua. Aduh. Oke. Yang penting teman-teman sehat dulu, semangat, saling mengingatkan ya, saling mengingatkan dan ngasih masukan. Iya Pak, betul. Untuk surat ini saya ke Pak Latif, mungkin Pak Latif ke Pak Masudi, Pak Masudi ke Bu In ke saya kan enak. Boleh, boleh. Oke, siap. Nantilah kirim di apa namanya? Di WA nggak apa-apa, nanti dibuatin gitu ya. Ya Pak, siap. Gitu ya, Pak. Ada yang buat satu, lainnya copy paste. Ya. Tidak usah kop ya di surat permohonan arahan. Tidak ada, Pak, ada skop. Tidak ada Pak, masa saya punya kop. Aku dikasih kop, guru penggerak nanti. Mau buat sendiri. Aduh. Pak Suryadi, gimana pembangunan rumahnya sudah selesai belum? Belum. Hari ini tukangnya ada kerja hari Jumat. Aku boy Roma loh. Berkarya. Jadi Berkarya, Pak, berkarya. Bu Iin gimana, Bu Iin? kenapa? Sidang skripsi apa namanya sampai ini? Ujian proposal tesis. Ya. Iya nanti Pak. Berapa tahun Bu kalau S2? 2 tahun ya Bu? Karena saya beasiswa dari UMM ini 1,5 tahun selesai. Iya. Selesai. Banyak dan tahun setengah. Banyak Pak, tapi kita dituntut tugas kayak gitu Pak. Itu beasiswa dari sekolah Bu ya? Beasiswa guru Aisyah Muhammadiyah. Oh iya, nah itu kalau ada jaringan seperti itu. Iya, dari UMM sendiri kok Pak. Itu ada teman saya juga beasiswa itu yang bayar pun kampus yang dari sana, yang dari NTT kayak gitu. Oh iya, di negeri nggak ada Pak Latif? Nggak tahu, saya belum ini cari-cari yang jurus prodi bahasa Indonesia nggak ketemu. Apa ada. Nanti relasinya ke itu, ke dewan-dewan perwakilan rakyat itu yang ada di kabupaten. Iya enak itu Pak, banyak. Kalau ada. Iya. Cari Pak, Muksin Pak. Teman saya juga di sini ada yang Fasil Pak, yang dari Semarang, Fasil juga sekarang ini. Sekarang ini ujiannya. Ayo nanti kelompok 091 ngadain kegiatan. Siap. Asalkan tidak mengganggu sekolah itu, Pak. Iya. Gimana Pak Suryadi? Kalau mau ngadain kegiatan 91 itu di Waru Pak, pertengahannya.
terserah mau diletakkan di mana. Itu Nanti di gini, Pak. restoran Maharani itu di atas. Pak Latif, Pak Iya. Suryadi, gimana kalau 091 ini di bulan Maulid ini ngadain Maulid bersama sekaligus santunan anak yatim? Itu Gimana Boleh, ini? Pak. boleh. Saya juga gini, Pak. Saya kan punya usaha gini, yang depan yang biasa ngambil BOS, BOP, depan Bank Jatim, Mm-mm. ada stand kecil, hon-hon. Di situ tiap hari kita wajib nabung untuk yatim. Bisa digunakan. Oh, Tapi enak. enggak Nanti gini, Gimana? nanti terkait dana saya coba untuk melayangkan proposal. Oh, siap. siap, saya juga bisa bantu sedikit. Ya, gimana Bisa Pak ada. Latif? Gimana Pak Latif? Oke. Nanti yang diundang itu Di depan Bank Jatim pun apa itu, Bu? PP diundang. Kenapa tadi Pak Latif? Yang depan Bank Jatim itu milik sampean itu. Bukan milik, tapi cuma pengelola. Jadi di situ cabang. Oh. Itu utaranya Pattaya itu, Pak. Utaranya Pattaya. Rencana mau mampir cari gratisan. Nah, kalau mau mampir ngambil BOS, ngambil BOP, silahkan mampir. Tapi saya jarang jaga. Bilang saja temannya Bu Iin gitu. Gratis. Gratis masa, Bu? Gratis. Atau kalau tidak bentuk sosial seperti itu, ngadain lomba misalnya untuk tingkat SPAUD misalnya. Enak itu. Bisa juga. Iya, mewarnai misalnya atau Begini Pak, kalau mewarnai di Waru itu apa ya Pak? Ketat Pak persaingannya Pak. Kalau nggak TK Aba ya TK Muslimat, itu persaingannya itu saya nggak suka. Terlalu ini panas. Biasanya lomba di kayak misalnya apa namanya ya, yang tidak memakan waktu yang lama itu, Bu. Apa? Artinya sepantura misalnya itu. Oh, enak itu. 091 hebat. 91. Bisa. Iya. Enak itu biasanya kalau ada lomba seperti itu biasanya banyak, apalagi hadiahnya fantastis misalnya. Juara 1 trofi dengan apa namanya uang pembinaan misalnya. Itu banyak biasanya. Gimana? Kalau saya pribadi lebih nggak suka sekali masalah lomba itu Pak. Soalnya panas Pak persaingan kita itu Pak. Maksudnya panas gimana, Bu? Ya itu kalau misalnya pokoknya panas persaingan kalau masalah lomba. Ya kalau dalam lomba itu kan kita penilaian harus objektif, bukan Nah itu dia salah satunya. Yang pegang mewarnai waru itu dari Pamekasan itu ada sanggarnya. Nah, kita di TK Aba itu nggak pakai sanggar, dilatih guru sendiri. Nah, itu dilatih sanggar itu pelatih sanggarnya itu tiap ada lomba mesti memantau, mesti jadi penilai kayak gitu. Karena sukanya. Iyalah gampang nanti ngumpul-ngumpul ya untuk 091 ini kan bagian utara semua ini. Iya, sama Bu Nursela. Nah, 91A apa 91B juga, Pak. Gimana ya? Gimana enaknya? 91B kayaknya sibuk-sibuk itu, ada ibu kepala sekolah, ada peninjau BOS, ada Itu bagian mana itu, Pak? Bagian Pamekasan. Oh, Pamekasan. Takut nggak bisa kalau ke Pantura, Pak. Iya. Kebetulan yang 91A Pantura Kapi, Bu. Iya, makanya. Enggak 091 aja ya, gimana? Iya, saya setujunya yang A saja, soalnya tetap nggak bisa yang lain. Tapi kalau saya pribadi Pak lebih suka ke itu Pak, yang anak yatim santunan itu Pak. Oh, dengan 91A ngadakan Sapi Sono, ketuanya Bu Iin sama suaminya. Oh, kalau mau lihat Sapi Sono sebentar lagi Pak, kayaknya hari apa ini? Bentar lagi di Waru itu. Iya, dan sebentar lagi di Waru. Saya gimana sebagai bukti. Ide yang bagus.
Ayo ke sapi Sapi sono. sono. Enggak, kan ya. kebetulan Bu Iin juga punya Pak sapi sononya. Mungkin Insyaallah Bu Iin bawa, nanti Pak. yang narik. Oh, Bawa, insyaallah bawa. saya sebenarnya tertarik di perawatannya itu. Kalau sapi sono. Perawatannya mahal Pak Latif, lebih mahal dari perawatan manusia. Pakai Tapi skincare, Pak. kalau punya saya enggak, Pak, biasa aja. Kalau yang punyanya yang sudah punya nama itu benar-benar beda. Kalau punya saya enggak, biasa saja. Kandangnya pakai keramik Pak Latif, kandangnya pakai keramik. Kalau dibucur kandangnya pakai Keren keramik. ya. Ya, Nggak licin, tak? Licin, jatuh. Apa? kembali ke tema yang tadi sudah sepakat ini kan ya. Sepakat. Sepakat. Pak Suryadi ini di bidang apa Pak Suryadi? Nilai yang ditonjolkan. Di inovatif Pak. Oh, inovatif ya. Ya. Sip. Dan Pak Latif nanti yang tahu ini. Kalau teman-teman yang tidak terlalu banyak kegiatan itu enak jadi editor ini. Bukan nggak banyak, Pak, kemarin. Karena ini kebetulan di sini juga sekolah penggerak. Jadi kemarin sempat ada lokakarya sekolah penggerak. Tak gedung kalau gede aja, Pak. Iya. Enak itu. Aduh, Kalau sekolah penggerak itu banyak kerjaan enggak, Pak? lumayan, Bu. Jangan dulu, saya pas yang di Uber itu di sekolah. Enak itu kalau yang di TK sampean itu daftar sekolah penggerak itu, Bu. Iya, Pak, tapi kayak pas saya yang di Uber itu, Pak, aduh, Tenaga saya soalnya kerjanya di TK Aba sedikit Pak Abdul Latif. Tenaga kerjanya kurang kayaknya saya lihat. Ya, tenaga kerja. ya yang semangat itu cuma Bu Iin di TK Aba itu. Enggak, bukan cuma saya, Pak, aslinya, Pak. Cuman mereka kan ada 24 ya yang ngajar itu. Cuman mereka itu lebih ke enggak mau tampil, malu itu di depan itu kayaknya. Disuruh kuliah gratis enggak mau, terus ikut penggerak enggak mau. Cuma saya yang mau ini. Apa-apa ikut. Saya ini yang daftar guru penggerak ini itu katanya ternyata cepat. Tapi enggak salah lulus. sama TK ada TK itu siswanya berapa, nggak nyampe 50, ada SD siswanya 40 di sana kalau nggak salah. Itu ikut sekolah penggerak. Ya ada dari Al-Munawwarah itu juga sekolah penggerak angkatan 3. Iya. Nah itu Pak, banyak yang rempong katanya gitu alasannya. Jadi cuma fokus di murid. Malas gerak karena ibu Iya, nanti malas kan gerak. guru penggeraknya, ibu yang menggerakkan digertak. Nah itu, tapi mereka itu semangat ketika disuruh ngajar ke murid itu open kalau ke murid-murid di guru-guru TK apa itu open kalau ke murid. Tapi gitu, kalau berurusan sama dunia luar kayak malu gitu, merasa nervous. Ya mungkin ini perlu saya gerakkan memang. Iya, dilatih itu, Bu. Bukan malu Bu Iin kalau yang cewek mungkin itu kan ada suami, ada anak, mungkin mereka sibuk mungkin. Nah, salah satunya itu juga alasannya. Bu Iin. Iya, Pak. Untuk menggerakkan teman-teman di Guru TK agar semangat dalam mengajar itu honornya disejahterakan dulu. Kalau masalah honor Pak, di honor saya sendiri saja ya, bukan guru sertifikasi di sekolah saya itu ada 8 orang, PNS 1. Yang honorer yang kayak saya, itu ada yang gajinya tiap bulan itu 1 juta, paling sedikit yang baru ngajar itu 500-600 ribu. Gitu. Tapi kalau di Singapura itu Bu, kebetulan saya kan punya teman kuliah di Singapura. Nah di sana itu gaji guru itu 3 kali lipat dari profesor malah.
setara profesor. Iya, katakanlah kalau polisi 3 juta, maka guru itu 9 juta gitu. Iya, betul. Dan itu pun tidak boleh pokoknya yang berstatus guru itu tidak boleh mengerjakan aktivitas selain kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan pendidikan. Guru. Iya. Nah, ini di Indonesia ini yang diipuru sibuk bensawul julurang seberang. Iya Pak, kalau nggak disampingin itu Pak, kurang. Saya kan juga punya sampingan Bu. Nih bener Bu, yang mau pesan kursi atau apa meja itu ke saya nanti Bu. Oh, Mas Latif. Mebel Pak. Iya, Di mana itu Pak? di Ketapang, yang di rumah Ketapang. Tahun kemarin SMK Banyuanyar pesan 100 unit. Tahun kemarin. Enak, kembangkan itu. Kembangkan. Buka siplah enggak Pak? Enggak ya, mibel sampean. Iya. Oh, mibel. Kalau Pak Suryadi apa itu Pak sampingannya Pak? Kecil-kecilan. Saya kemarin Nggak punya sampingan saya masih. Oh, berarti betul inovasi sampean Pak. Mun Pak Suryadi ini Kak Ngajar di SMA Waru, saya ngajar di SMA Al-Mardiyah, saya ngajar di kampus Tidkit Al-Mardiyah, saya ngajar di SMA Al-Ihwan, terus bantu di rumah kadang kan punya yayasan sendiri. Iya, Pak, ya sampingannya lebih banyak itu, Pak. Kakak punya yayasan sendiri, Pak. Kalau saya memang backgroundnya dari pertukangan. Kemarin pas di awal-awal liburan hari Jumat dipanggil KUA Ketapang pasang pintu. Saya kira mau dinikahi, ternyata pasang pintu. Belum menikah Pak Latif? Sudah, Bu. Kalau saya kata saya Belum dua. Belum dua. Wow, iya. Kan kalau urusan ke KUA itu biasanya kan urusan kawin, tapi kok ini suruh pasang pintu kata saya. Iya. Alhamdulillah. Ini lama waktunya itu. Ini tinggal setengah jam lagi. Ngapain? Ini saya sambil lalu ini kerja ini. Oh ya siap. Mantap Bikin itu Pak Latif. PPT-nya. Kita ngobrol Pak Latif kerja. Oke. Ya. Yang Pak penting Latif, ada yang rumahnya saya belum ada kursinya, nanti boleh ngutang ya. Oh, sip itu. kalau hutang itu tergantung sih. Hah? Tergantung sikon. Karena ya kan sebenarnya mebel itu warisan dari orang tua. Kalau masalah utang piutang itu dari dulu memang sudah ada jejaknya, pernah bangkrut, merintis lagi. Iya. Itu sebenarnya. Siap. Saya itu perlu pintu Pak satu Pak, nanti kontak-kontakan Pak. Tapi ini rata-rata ya kalau di daerah Pamekasan kan beda daerah, dan di lingkungan Ketapang itu memang orientasinya itu para pelanggan itu di kualitas. Ketika saya tawarkan di teman-teman di Pamekasan itu, rata-rata kuantitas. Lebih murah ya? Ya. Kalau di Ketapang, terus terang kalau kayu itu saya jati sama ini. Tidak ada kayu-kayu yang biasa gitu. Dan terus pengerjaannya itu bukan
kualitasnya itu bisa kalau boleh digaransi itu bisa digaransi sebenarnya proses pengerjaannya itu, karena memang di kualitas yang diutamakan itu. Rata-rata sempat ke Lesong, dia itu memang bilang gini, sekualitas meja siswa itu kata guru-gurunya itu memang beda kualitasnya. Ya, saya bilang karena kita tidak terbiasa bekerja, ya memang di moto perusahaannya itu memang itu kualitas yang utama. Jadi tidak bisa menurunkan harga sampai drastis itu. Sama pintu itu sama. Itu Ibu, karena sangat riskan kalau di kualitas itu Bu. Oh ya, ini ya, saya mau tanya lagi, yang berpihak kepada murid siapa? Ibu Iin ya? Kenapa Pak? Maaf Pak. Yang berpihak kepada murid sampean ya? Iya Pak, berpihak ke murid saya Pak. Iin Zaitun. Terus yang inovatif Pak Suryadi. Pak Suryadi. Bapak Suryadi. Ahmad Suryadi. Terus kolaboratif Pak Masyhudi. Ahmad Masudi ya. ACH Pak. ACHMAD. Mas. Aduh ya Allah. Yang reflektif saya ya. Sampai jam berapa sekarang ya Pak pertemuannya ya Pak? Hampir selesai nih. Bentar lagi ini kan review ini mungkin. Oh iya, soalnya jam 10:30 saya harus ke kampus ya. Kampusnya mana Bu? Universitas Muhammadiyah Malang Pak. UMM. Oh, ke Malang nanti. Iya. Saya di Malang Pak posisi Pak. Oh, ini sudah 1 minggu ini. Kuliahnya itu daring apa luring? Blended Pak. Jadi kemarin itu selama 3 bulan kita Zoom, 1 minggu kita luring. Sampai UASnya sekarang kan, proposal tesis. Saya kirim ya Pak Suryadi. Pak Latif. Ya. Kirim foto-foto ya terkait kolaboratif itu ya. Oke. Aku cinta. Loka 1 itu kapan? Tanggal 20. 20 Juli. Tanggal 20 ya Pak. Sebentar. Sabtu ya?
Kalau udah ditunda Bu, itu kan hanya pemberitahuan yang dulu itu. Kayak kemarin kan ditunda 1 hari. Oh ya. Nanti di lokasi 1 itu pakai kaos itu, kompak. Kaos menyala, menyala diriku. Menyala bosku. Pakai kaos itu nanti pakai anu ya. Enak itu apa namanya? Odeng itu ya. Pakai Odeng itu. odeng. Saya pakai apa, Pak? Oh, dengan bro. Timur kena. Saya gini, Pak. Nanti kalau ada yang tidak paham saling tanya ya. Iya, Pak, siap, Pak. Bu Iin Zaitun ini kelompok mana? Kelompok 3 ya? 2. 2 kita, Pak. Apa deh? Guru penggerak deh. Pemilik Tika Aba itu siapa, Bu? Nggak dimiliki siapa-siapa, Pak. Itu milik Muhammadiyah isi ya, Pak. Oh gitu ya. Ya, itu Aum. Kalau di Muhammadiyah itu tidak ada kepemilikan pribadi, miliknya. Makanya Muhammadiyah itu organisasi terkaya di Indonesia sekarang itu. Ada ribuan sekolah, kampus, rumah sakit tuh milik Muhammadiyah. Kalau yang SD itu, Bu, SD apa namanya itu, Bu? SD plus. Ya. Sama juga. Bukan miliknya orang Arab itu, Bu ya? Bukan Ibrahim. Bukan, Pak. Itu bukan milik pribadi, Pak. Itu punyanya Muhammadiyah Asia, Pak. Jadi kita organisasi. Tidak ada kepemilikannya. Itu. Banyak siswanya di sana, Bu. Ya, lumayan, Pak. Makanya itu saya agak ini. Kalau misalnya khawatir, kalau misalnya ngambil disuruh bersih-bersih, sekolahnya sempit. Disuruh libatkan seluruh siswa. Tak buat, Pak. Pas di luar semua itu. Pak Latif, saya ngirim gambar 2. Itu gambarnya tentang pembelajaran tentang pemanasan global. Nanti ditambahi tugas siswanya itu membuat poster. Misalkan poster air bersih, poster hemat air. Nanti saya fotokan poster-posternya. Ya, Pak. Ya, Pak. Siap-siap. Kalau saya ini sepertinya lebih menonjol di kemandirian. Berubah ya, Pak? Kalau saya. Iya sih, Bapak mandiri.
mampu mengembangkan diri secara terus-menerus bisa juga, tanpa bergantung pada orang lain. Soalnya gini, dari beberapa kegiatan yang saya lalui ya, termasuk belajar Canva misalnya itu saya mandiri itu, belajar dari YouTube. Oh, Kemudian sebenarnya saya lahir seperti ini melalui gerakan pramuka sebenarnya. Jadi di pramuka itu Jangan kira aku mikir bau. Jangan minta di aku bisa. Esanya. pengajaran di mana kita itu belajar hidup mandiri melalui beberapa kegiatan. Corak. Tapi nanti dulu ya, Pak Latif. Tapi kalau kolaboratif masuk juga, nggak apa-apa. Kolaboratif ini kan kaitannya dengan hubungan ya. Kerjasama dengan guru lain, Pak. Kerjasama dengan Masuk di pramuka itu sudah, Pak. kerjasama dengan guru, kemudian dengan murid, kemudian juga dengan wali kan gitu kan ya? Ya. Iyalah wes gitu nggak apa-apa Pak Latif. Biar tidak terlalu ribet yang mau ngotak-ngatik lagi. Terkait kegiatan murid bersama dengan santunan anak yatim, gimana? lanjut Pak, saya setuju Pak. Lanjutkan. Enggak ini teman-teman? Bener Pak, ayo Pak. Tapi harus ngumpul dulu ya. Boleh, ya. Ngumpul Artinya dulu. kita bagi peran gitu ya. Ya, siap. Enak. Artinya nanti kan siapa yang akan diundang, siapa yang akan dihadirkan, sasaran anak yatimnya di mana gitu kan ya. Siap Pak. Atau kita mengambil dari masing-masing sekolah 1 atau 2 misalnya. Bisa. Ya. Katakan di Pak Suryadi. Kalau di Pak Suryadi nggak ada yatimnya ini. Ada, Pak. SMA. Saya kan punya lembaga di sini. Ya, betul. Oh, boleh. Meskipun nggak berbentuk uang, berbentuk barang kan nggak apa-apa. Iya Pak, lebih apa ya, kalau misalnya bentuk barang pas bisa dipegang kayaknya lebih wow gitu Pak. Iya. Ya uang ada berapa gitu. Siap. Tempat siap, saya aula ada di sini. Tinggal pasang banner 91A. CGP angkatan 11. Makassar. Sekalian dengan konsumsinya. Siap. Oh, siap. Mantap itu. Mantap Pak. Konsumsinya semua itu ya, sama undangan molotnya. Enggak, kira-kira kita yang mau mengundang 091 diundang semua ya. Siap. Boleh. Kemudian juga apakah kepala sekolah mau diundang? Kalau nggak tahu saya. Kalau kepala sekolah saya insya Allah bisa. Hanya birakan bian buin. Enggak. Tak nungro apa. Dosen orang nggak boleh Pak. Konten kepala sekolah kok. Konten. Ingat kemarin. Mak, boleh Pak. Kemarin itu kepala sekolah dapat juga ya? Iya Pak, dapat juga. Buin dapat 2 berarti. Soalnya pas barengan sama perpisahan rapotan, jadi kepala saya tuh pusing, memang nggak mau hadir. Motif. Pak
Pak Farid itu sakit apa? Saluran Saluran kencing, kencing. Apa ginjal enggak ya? Kencing batu itu. infeksi saluran kencing beda, Pak. Enggak, Ya dari ginjal kayaknya tetap Heeh. kurang minum mungkin. Kalau cuman mau ngadakan kegiatan, saya tempat siap di Waru Aula ada punya yayasan, tapi kan kuncinya juga di saya. Terus tinggal pasang banner yang besar JGP Angkatan 11 Kabupaten Pamekasan 91A gitu. Kita kan butuh dokumentasinya juga. Iya, Pak. Itu yang diperlukan, Pak. Iya. Kalau perlu Pak Budi diundang. Kalau perlu boleh. Kita diundang, kemudian kita apa namanya? Biayai gitu, pembiayaan ditanggung kita. Siapkan sarananya kita. Nah, kira-kira mau nggak Pak Budi ya? Itu kalau- lebih ke Pak Masudi soal itu yang mau bicara. Iya, kalau Misalkan Pak Masudi siap menjemput di Nah, apalagi iya. siap. Nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Budi ini. Kalau saya kemarin memang sempat bincang-bincang sama Pak Latif terkait apa namanya bersilaturahim sekaligus rekreasi ke Pacitan nanti ini. Entah itu setelah Kapan itu, Pak? Selesainya CGP. Iya nggak apa-apa. Setelah Nggak apa-apa berlima langsung. iya itu boleh. boleh. Kita sama-sama dengan 091B juga nggak apa-apa itu. Iya, Pak. Iya. PB-nya juga Oleh dua on. Orang kayak itu. putus ya. Oh ini ada. Aku mohon doanya teman-teman. Semoga anak saya juara di provinsi. Amin. Mau juara Pak langsung undang Pak. Selamatan ya. Ya. Ya, siap. Saya kok sakit perut ya sebentar lagi soalnya ujian. Ini sampai 9.30 ya? Iya. Saya ada janjian ngejar Lestar lagi jam 9 ini. Pokoknya istimewa Pak Suryadi. Ada tamu Pak ke rumah yang punya SMK Putra Bangsa itu minta anaknya dilesi full 1 bulan sebelum balik ke pondok. Kan bayang 1 bulan mau ngajar 100 kan 3 juta lah. Betul. Anaknya Pak Lawi, Cilawi, Waru. Cilawi. Yang punya pendiri SMK Putra Bangsa itu. Sarajem ke Timur. Minta anaknya diajari matematika, biologi, sama kimia. Luar biasa Pak Suryadi ini. Jam 1 saya harus ngajar kampus Pak, statistik dan IPA dasar. Pak dosen berarti ya Pak? Dosen ini Bu. Dosen norok Bu. Kalau ada pembinaan yang butuh pembinaan ilmu Al-Quran, telepon saya Pak. Oh bisa ya Pak. Oh iya. Kampus di mana Pak Suryadi?
Kan Tebama Semak, kampus cabang PKIP PGRI Sumenep. Oh, Tempatnya di Almardiah. Lama saya sudah ngajar kampus itu dari 2011. yang Almardia. Geser, lapangan geser. Iya, dulu banyak itu dari Ketapang mahasiswanya. Banyak mahasiswanya saya dulu dari 2011 sampai sekarang. Sejak cabang nggak boleh itu pas sedikit. Saya baru buka cabang lagi. Dulu banyak yang kuliah di situ kan, ada matematika, ada PPKN. Meskipun kuliahnya di Gengsel, itu kan ijazahnya IKIP PGRI Jember, Pak. Atau IKIP PGRI Bangkalan. Jadi tidak perlu ke Bangkalan, tidak perlu ke Jember, cuma kuliah di sana. Sekarang yang cabang cuma ada matematika sama IPA. Satunya BK itu punya sendiri, punya Almardiah sendiri. Saya sudah lama ngajukan berhenti itu kayak ngeyolok melolok. Pacu berarti, Pak. Jelek mahasiswa Pak. itu terkadang mengeluhkan cara mengajarnya dosen. Jadi kalau tidak cocok dengan mahasiswa kadang tidak dipakai lagi. Iya, Pak. Saya juga sama, meskipun bukan mahasiswa, siswa pun mengeluh kalau dosen itu, kalau gurunya agak ini gak enak ngajarnya. Jadi kalau ada dosen yang ngajarnya kurang enak itu atau tidak berpihak kepada mahasiswa, itu kadang semester depannya tidak dipakai lagi. Jadi memang cari benar-benar dosen yang sebenarnya kalau kualifikasi kan saya belum S2. Cuman ijazahnya selalu diminta kapan mau kuliah deh. Dan saya nyari lah Pak dosen lain Pak, saya lamar S2 cek pakai saya Pak. Kalau mau di UMM bisa Pak, 10 juta S2 Pak. Saya yang mau belajar kita siap. Saya olahraga, Bu. Buin. Hah, ya. Saya jurusan PJOK, kalau ada peluang beasiswa S2 kasih kabar. Mau ngambil PJOK juga? Iya, Bu. Kalau di sini di beasiswa S2 kita di kayak saya itu bayarnya 10 juta Pak sampai selesai. Jadi semester pertama itu 4 juta, yang kedua sama 3 itu 3 jutaan. Iya. Semuanya itu sudah semua biaya sudah. Enggak ada biaya apa-apa lagi. Babu ini tuh beasiswa enggak? Beasiswa tapi gitu, bayarnya beasiswa enggak full, 10 juta. Beasiswanya enggak full. Enak itu kalau ada S2 cuma bayar 10 juta. Siap, Bu. Program 3.000 dokter juga ada di sini. Ya beasiswa juga, tetapi bukan beasiswa full. Itu Pak Masudi, daftar apa itu? Ada kan link beasiswa untuk daftar itu. Saya lupa, nanti saya tanya teman lagi yang berkiprah di sana. Kayaknya kita harus balik ke itu, kayak ke rumah utama nih. Balik ke rumah utama. Ayo. Berarti ini dimatikan? Iya, ayo matikan. Oh, jangan dimatikan, kayaknya pindah aja. Ditutup kamera sama ini.
Saya reflektif, Pak. Kalau saya mandiri, Pak, kelemahannya, Pak.